Kita ke informasi lain, Saudara. Perjalanan pilkada di tanah air sudah berusia 21 tahun. Suka duka menyelimuti perjalanan panjang demi memilih pemimpin di daerah. Salah satunya soal distribusi logistik. Di Sulawesi Selatan, distribusi logistik punya tantangan tersendiri karena daerah ini meliputi kepulauan, pegunungan, dan juga daratan yang sulit dijangkau. Pilkada serentak 2024 memang sudah berakhir. Namun kisah perjalanan demi memilih pemimpin daerah itu tak akan pernah habis. Bukan cuma dinamika politik, tapi juga proses distribusi logistik yang penuh perjuangan tanpa pamrih. Coba kita tengok ke belakang, bagaimana perjuangan penyelenggara pilkada membawa logistik demi memastikan warga bisa menyalurkan hak pilih mereka. Di Sulawesi Selatan misalnya, proses distribusi logistik di daerah ini tak pernah berjalan mulus, penuh tantangan dan juga perjuangan. Geografi Sulawesi Selatan yang beragam membuat distribusi logistik di daerah ini punya kisah tersendiri. Sampai tahun 2024 ini, 2025 ini, kendala yang terberat sebenarnya itu adalah distribusi logistik. Di Sulawesi Selatan ini ada 3 kabupaten yang selalu menjadi kendala dalam hal distribusi logistik. Yang pertama adalah Kabupaten Pangkep. Yang kedua adalah Luwu Utara. Yang ketiga adalah Selayar. Distribusi logistik di 2 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara ini misalnya butuh kendaraan khusus dengan medan terjal dan berlumpur. Perjalanan pun bahkan butuh waktu hingga berhari-hari. Dari Kabupaten Masamba, ibu kabupaten ke Kecamatan Rami memang harus ditempuh dengan 2 moda transportasi, yaitu dengan udara, lalu kemarin dilaksanakan dengan pesawat dari Polda, kemudian dilanjut dengan kendaraan dari darat. Memang di sana jalurnya cukup ekstrim dan membutuhkan tenaga dan ekstra serta waktu yang lumayan 1-2 hari. Tak hanya jalur darat, sungai hingga laut juga harus ditempuh. Akses jalan darat yang tak memungkinkan membuat langkah ini terpaksa dilakukan. Kami melaksanakan pengawalan pendistribusian logistik yang ada di Kecamatan Malangke Barat. Siang ini kami melaksanakan pendistribusian ke Dusun Lamiko-Miko sebanyak 2 kotak, dilanjutkan ke Desa Pembaka sebanyak 8 kotak. Petugas pun berjibaku, tak hanya memastikan logistik tiba dengan baik, tapi juga tanpa hambatan keamanan. Tak heran, pengamanan saat pendistribusian logistik libatkan banyak pihak. Polres Pelabuhan telah menyiagakan sebanyak 348 personil yang dibagi ke 110 personil pengamanan TPS, peleton siaga, dan juga untuk pengawalan distribusi logistik. Distribusi logistik untuk daerah sulit dijangkau punya tantangan dan kisah tersendiri. Namun semua dilakukan demi memastikan setiap warga negara menyalurkan hak pilihnya. Logistik pemilih itu lebih berharga dibanding daripada nyawa, jujur kami katakan. Nah, inilah mungkin kenapa semua institusi negara itu terlibat dalam hal distribusi logistik ini. Kami sebagai penyelenggara yang diberikan kewenangan oleh negara ingin memastikan bahwa semua wajib pilih yang sudah ditetapkan untuk memilih pasangan calon ataupun calon legislatif, kami harus memberikan jaminan untuk memilih, karena 1 suara menentukan nasib bangsa kita ke depan. Kisah perjuangan distribusi logistik saat pilkada akan selalu dikenang. Perjuangan ini jadi ukiran dalam catatan sejarah panjang pilkada di tanah air. Tim Liputan Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.